Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal muhtaromin, para alim, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama yang seluruhnya kami menghormati dan kami ta'zimi. Tak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para panjenengan semuanya. Tak lupa pula kepada panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah meluangkan tenaga, fikiran dan hartanya untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerahkan senantiasa mendapatkan ganti yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang keseluruhannya insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Juga tak lupa yang kami menghormati bapak-bapak dari Banjar. Ini saudara-saudara kita yang juga hadir di malam hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat memperingati kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita masih diberi kesempatan memuliakan hari kelahiran Nabi besar kita. Mudah-mudahan kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali kita membawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Barokah itu ketika kita dapat melaksanakan sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi besar Muhammad. Karena seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah rajulun mubarak. Ketika ada sahabat Ummu Ma'bad, sahabat wanita, ditanyai perihal bagaimana Rasulullah, sifli an Rasulillah. Ummu Ma'bad menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah rajulun mubarak, seorang lelaki, seorang pria yang penuh barokah. Dengan hadirnya kita di malam hari ini, mudah-mudahan kita pulang membawa barokah dari Nabi Muhammad. Amin Allahumma.
Karena para hadirin hadirat semua barokah dan kemuliaan bagaimana akan kita dapatkan, bisa kita peroleh ketika kita mendekat kepada Nabi. Diceritakan dalam satu sejarah bahwasanya seperti yang sudah kita ketahui, Nabi Muhammad, beliau itu lahir, Nabi Muhammad niku lahir teng pundi, Bu? Kula tanglet ibu-ibu. Halo. Halo. Kanjeng Nabi niku lahir teng pundi? Sedone teng pundi? Madinah. Sebagaimana yang ketika kita ketahui, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau itu hijrah ke satu daerah, ke satu kota yang dulu kota ini sebelum menjadi kota Madinah adalah kota Yathrib namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan tahu kota Yathrib itu, para rawuh, para hadirin hadirat, adalah kota-kota biasa yang sama halnya dengan kota-kota lain. Terus teng mriki wonten kota nopoan teng mriki? Badung. Wonten Jimbaran. Niki kota. Terus daerah seperti kota-kota lain, Banyuwangi, kota Jember, kota Situbondo, seperti halnya kota-kota lain. Kota itu menjadi berubah. Kota Yathrib menjadi kota yang penuh barokah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, pindah dari Mekah, kemudian beliau datang ke Madinah. Bahkan dijelaskan di dalam sejarah-sejarah kota Madinah itu dulu sebelum didatangi Rasulullah adalah kota yang penuh dengan wabah, yang penuh dengan virus. Sampai dulu di Jazirah Arab ini terkenal dengan virus yang namanya virus Yathrib. Virus napa Bu? Virus Yathrib. Yathrib itu nama apa? Nama kota sebelum dinamai Madinah, namanya Yathrib. Kota Yathrib adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kota Yathrib dipenuhi dengan kota kriminal, karena di dalamnya dulu banyak peperangan, wonten tawuran-tawuran, tukaran-tukaran antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Terkenal. Preman-preman itu kumpulnya dulu di kota Yathrib. Kota yang mungkin di Jazirah Arab terkenal dengan keburukannya. Kota yang terkenal dengan virusnya. Wonten tiang sembuh, waras, sehat, masuk, melebet, medal saking kota Yathrib, jadinya sakit. Bahkan tak jarang meninggal dunia. Seperti halnya dulu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 kita baru kedatangan virus sing namine virus napa Bu? Corona. Alhamdulillah ketika corona waktu itu tahun 2020 saya masih sering ziarah bertamu ke mertua saya yang ada di perumahan. Hotel niku Bali sepi. Keranten napa? Keranten corona. Mudah-mudahan virus-virus corona dan lain sebagainya itu tidak diturunkan lagi kepada kita. Amin Allahumma. Sehingga kita, perekonomian kita yang sama-sama merantau mencari nafkah di Pulau Bali ini diberi kelancaran oleh Allah. Amin Allahumma. Kota Yathrib terkenal dengan kota kemaksiatan, dengan kota virus, dengan perzinahannya yang luar biasa.
Tapi kota Yatsrib ketika didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya kota yang penuh maksiat, berubah drastis menjadi kota yang penuh barokah. Coba jenengan niku tingali, mana ada kota-kota lain yang sebarokah kota Madinah di dunia ini, bahkan tidak mungkin ada, yang setiap harinya tidak lepas dari puluhan ribu bahkan jutaan manusia berziarah datang ke kota tersebut. Karena kota yang penuh barokah, karena kota yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesuatu yang dihubungkan dengan perkara yang mulia maka akan menjadi mulia. Kota Madinah sebelum datangnya Nabi biasa, ketika ada Nabi jadi mulia luar biasa. Termasuk niki sakniki yang ada di atasnya panjenengan ini, wonten pelembungan, wonten panci, bede canteng, bede centong nika, bede terong boleh. Niku jenengan mungkin di rumahnya masing-masing gadah kiambak nggih napa boten? Niki ciduk niki Bu, cipuk niki. Jenengan pasti gadah teng griyane. Jenengan pasti punya di rumahnya masing-masing. Tapi ketika bertanya mana yang paling barokah, cibuk di sini atau cibuk yang ada di jedingnya jenengan? Pasti cibuk yang ada di sini. Karena apa? Karena cibuk yang di sini digunakan untuk memeriahkan kelahiran Nabi yang penuh barokah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terong misalkan panjenengan terong di toko itu di depan ada. Tengajeng mriko kathah. Sing sadian terong kathah. Bahkan sakniki niki terong niki biasanya tepak kathah-katahe karena terong itu murah, Bu. Kok tahu kalau terong murah, Gus? Ya, saya tahu karena di dapur di rumah saya itu kalau sudah banyak wali santri, wali murid yang menghantarkan terong, itu bisa diketahui bahwasanya harga terong pasti murah. Karena kalau mahal itu nggak mungkin dianteri. Nek tepak kathah tiang sing ngeteri Lombok itu bisa dipastikan harga cabe tepakmu murah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua yang ada di atasnya panjenengan ini karena untuk memuliakan Nabi yang penuh barokah pasti amin Allahumma. Bahkan saya teringat salah satu guru saya pernah cerita dulu, Kiai As'ad Samsul Arifin, ngertos jenengan Bu? Tahu ya Kiai As'ad, termasuk salah satu pahlawan nasional. Makamnya ada di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Beliau itu pernah suatu saat didatangi tamu. Tamu itu bercerita, berkeluh kesah kepada Kiai As'ad. Kiai, saya datang ini untuk menceritakan masalah yang ada di dalam rumah tangga saya. Kiai menjawab, masalah opole? Masalah apa, Cong? Saya itu Kiai punya istri, tapi setiap hari saya itu bertengkar terus sama istri saya. Tokaran malolo benare tak bu ambu. Bede ikan to. Benyak gih. Tokaran tak bu ambu. Bertengkar terus. Smackdown. Enggak Palestina bi Israel. Akhirnya bercerita kepada Kiai As'ad, Kiai, saya punya masalah saya ada di rumah tangga saya itu masalah kecil yang ada urusan gula, urusan buje, urusan depor, itu bisa jadi tengkar karena ngomong sedikit salah, begini salah, begitu salah. Sedangkan saya ini punya anak
Anak saya kalau sampai saya itu bercerai, saya memikirkan bagaimana nasib anak saya ke depan. Saya ini minta solusi dari jenengan Kiai. Kiai As'ad Syamsul Arifin niki memberi opsi, memberi pilihan. Kata beliau, kamu kalau ingin keluarga kamu diberi keberkahan, kalau ingin keluarga kamu yang sering bertengkar itu diberi kedamaian, maka kamu pergi ke acara mulutan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti di sana itu ada acara mulutan, sampean itu datang ke acara maulid. Ketika nanti sampean sudah ada di acara maulid, ambil gantungan yang ada di acara maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Disuruh ngambil gantungane mulutan. Karena sudah perintah dari sang guru, ini memiliki keyakinan yang mantap. Pergilah orang ini ke acara maulid. Karena daerah yang mengadakan maulid bukan daerahnya, tidak tahu kapan waktunya gantungan itu direbut. Niki kula sak niki tanglet, niki gantungan niki kapan dipendet, Bu? Setelah doa. Tapi kadang wonten provokator tunggal biasanya mendet riyen sing lintune derek mendet. Nggih napa mboten? Karena memang orang ini datang ke acara maulid yang memang bukan daerahnya. Ketika ada satu provokator yang mengambil gantungan, akhirnya yang lain mengambil gantungan, sampai orang yang datang, tamu yang datang yang meminta solusi atas apa yang terjadi di dalam rumah tangganya, niku boten angsal gantungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya kan tiang hadir teng acara mulutan niku disesuaikan dengan gantungannya. Nek panjenengan Bu pingin teng griyane misalkan tepak boten wonten kerupuk, biasanya jenengan niku lenggah teng dure kerupuk. Misalkan teng griyane jenengan niku boten garah terong, niku biasanya pun ngarah mulai wau niku duki teng acara terong sing diwasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus kiai itu memerintahkan untuk mengambil gantungan, tapi alangkah tidak beruntungnya orang ini ketika ingin mengambil gantungan didisi tuan rumah. Tuan rumahnya dulu lebih cepat sehingga dia tidak dapat gantungan. Akhirnya apa yang terjadi ketika sudah gantungan yang dibuat acara maulid itu tidak ada, dia itu mengambil sampah yang ada di acara maulid Nabi. Sampai Bu niki panjenengan nanti ngambil nopo terong, terus ada plastiknya, itu kan sampah. Sampai mau maulid wonten kerupuk dipangan, nanti ada plastiknya itu sampahnya maulid. Akhirnya yang diambil sampah, kotoran dari maulid itu dibersihkan, diambil, kemudian perintah dari gurunya Kiai As'ad Syamsul Arifin, nanti kamu kalau sudah ngambil gantungan maulid, ambil kemudian taruh di bawah tempat tidurmu. Disuruh letakkan di bawah tempat tidur. Ketika sudah dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang guru Kiai As'ad Syamsul Arifin, alangkah terkejutnya sang lelaki tersebut ketika menemui istrinya sudah sing biyene ganyang terus geger tok ngosok malolo. Ini tak pernah ngosokan, selambek tokaran meloloh. Ketika mengambil berkah dari maulid tidak pernah bertengkar lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmah, bahwasanya apa saja sesuatu yang dihubungkan terhadap sesuatu yang mulia pasti mulia. Gantungan ini mungkin nilainya tidak seberapa, tapi digunakan untuk menghormati Nabi yang paling mulia, akhirnya jadi
mulia. Akhirnya jadi barokah, dibawa nanti, diambil, direbut ke rumah panjenengan masing-masing, insya Allah menjadi cahaya, menjadi keberkahan yang akan dibawa pulang ke rumah kita masing-masing. Amin Allahumma. Didawuaken kali guru kula Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kulluma yata'allaku bisyarif syarif, sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang mulia pasti mulia. Contoh, jenengan mungkin ibu-ibu ini pakai kerudung. Kerudung ini dibuat dari kapas, Bu. Nggih napa mboten? Kapas kemudian dibawa ke pabrik kerudung, menjadi kerudung, dibuat datang untuk acara sholawatan, dibuat datang untuk acara maulid Nabi. Mulia napa mboten mulia? Barokah napa mboten barokah? Kapas dibawa ke pabrik baju. Baju itu dibuat untuk jadi baju takwa misalkan. Dibawa untuk hadir ke acara maulid Nabi. Mulia napa mboten? Mulia. Setiap sesuatu yang dihubungkan terhadap perkara yang mulia pasti mulia. Tapi wonten kapas, Bu. Dibekto teng pabrik. Pabrik niki damel Pampers misalnya. Otabe gebei nawa serbet, maka perkara itu tidak akan mulia. Serbet ya tempatnya akan ada di dapur, Pampers ya tempatnya itu tempat-tempat kotoran. Jadi setiap sesuatu yang dihubungkan kepada sesuatu yang mulia pasti mulia. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kecuali kita dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap acara maulid, di setiap acara-acara maulid niku biasanya diceritakan salah satu kisah, bahwasanya ada seseorang yang dulunya tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahkan meninggal dunia dalam keadaan juga tidak dimuliakan oleh Allah, karena hormat, karena bahagia atas kelahiran Nabi, orang tersebut menjadi mulia. Sinten niku? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Sebagaimana cerita yang sudah masyhur yang kita ketahui di dalam surat Al-Lahab, disebutkan tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla ronda talahab wa mra'atuhu. Bukan hanya Abu Lahab, tapi istrinya juga hartanya, semua itu dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang nantinya akan menempati neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin Allahumma. Abu Lahab niku para rawuh, para hadirin hadirat, seseorang yang menjadi secara nasab adalah paman Nabi. Ketika dulu mendengar kabar Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab itu bahagia, Pak. Abu Lahab itu ceria. Padahal Abu Lahab belum tahu seorang anak laki yang telah lahir itu suatu saat akan menjadi nabi. Dan belum tahu suatu saat ketika anak kecil lahir itu akan menjadi musuhnya. Abu Lahab bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena orang dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang jahiliyah, orang-orang dulu sebelum datangnya Nabi, orang Arab itu, ketika punya anak perempuan niku susah. Tapi ketika memiliki anak laki-laki itu bahagia. Bahkan tidak jarang ketika punya anak perempuan, karena gengsi, yang lain ketika punya anak wanita itu dipendam hidup-hidup, dibunuh. Maka mereka itu kalau punya anak perempuan biasanya dibunuh hidup-hidup, dipendam hidup-hidup. Allahumma sholli ala Muhammad.
Salah satunya yang bercerita adalah Sayyidina Umar ibnil Khattab. Umar bin Khattab ini dulu menceritakan sesuatu yang masih dia ingat dan sangat menyedihkan. Ditanyai oleh sahabat yang lain, Umar bin Khattab, apa yang membuatmu itu bersedih setelah engkau masuk dalam agama Allah, agama Islam? Sayyidina Umar ibnil Khattab bercerita, saya itu sedih ketika saya mengingat peristiwa saya diberi oleh Allah anak wanita, anak perempuan. Kemudian ketika anak itu lucu-lucunya, ketika anak itu masih gemes-gemesnya sekitar umur 1 tahun 2 tahun, aku membunuh anakku sendiri, aku memendam anakku hidup-hidup sendiri, sampai aku terngiang di pikiranku, teringat di dalam benakku, sebelum aku memendamnya anakku menarik jenggot panjangku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kejadian itu sangat berbekas di dalam pikiran Sayyidina Umar ibnil Khattab, bahwasanya dulu orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan maka tidak menjadi kebanggaan, tapi ketika memiliki anak laki-laki menjadi sebuah kebanggaan. Abu Lahab ketika mendengarkan kabar ponaan yang hadir, yang lahir adalah seorang laki-laki, bahagia. Karena bahagianya beliau itu punya budak yang namanya Suwaibah. Budak niku dimerdekakan. Mulai sekarang aku bahagia, engkau yang dulu menjadi budakku, mulai hari ini engkau merdeka. Kemudian apa yang terjadi? Turun surat Al-Lahab. Abu Lahab tempatnya jelas di neraka, tapi karena pernah bahagia atas dilahirkannya rahmat yang paling agung, rahmat yang paling mulia, Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas melihat tempatnya Abu Lahab meskipun ada di dalam neraka, setiap masuk hari Senin itu di antara tangannya itu dikeluarkan air, Pak. Stinten Rebo niku disiksa teng neraka. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau masuk hari Senin, malaikat itu libur untuk menyiksa Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab itu dikeluarkan air dari tangannya sehingga dia bisa minum dari tangan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki Abu Lahab, Pak, yang sudah dinas dalam Al-Quran, mati tidak membawa iman, mendapatkan pengampunan dari Allah karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo malih kulo panjenengan yang memang kita itu mulai kecil dilahirkan dalam keadaan iman kepada Nabi. Kita menjadi dewasa, kemudian kita faham terhadap Nabi Muhammad dan kita merasa butuh kepada Nabi Muhammad. Insya Allah di hari kiamat kelak Nabi Muhammad jadi orang yang paling pertama akan memberi syafaat kepada kita. Amin Allahumma. Karena kita hidup di dunia itu kalau kita mengandalkan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan itu boten cukup. Kok boten cukup? Coba saya contohkan. Jenengan tadi sebelum hadir ke sini insya Allah sholat nggih, sholat maghrib, sholat isya. Sholatnya panjenengan itu panjenengan tahu sholat yang diterima atau ditolak? Ada yang tahu? Coba sampean tadi periksa sholatnya sampean. Tadi sampean ketika sholat, apa jenengan tahu sholatnya panjenengan diterima atau ditolak? Nggak tahu nggih? Panjenengan nyumbang acara Maulid Nabi, sodako. Apa panjenengan tahu sodako panjenengan itu diterima atau tidak? Boten ngertos, tidak tahu. Panjenengan ketika masuk bulan Ramadan puasa, karena puasa menjadi kewajiban kita,
Apa tahu puasa kita itu diterima atau tidak? Boten sami-sami tidak tahu. Sholat, kalau sholat yang kita lakukan itu khusyuk kita lakukan karena Allah, bisa jadi itu sholat yang diterima. Tapi kalau sholat yang kita lakukan bukan karena Allah, yang kita lakukan ketika kita ada di tempat sujud harusnya hati kita menghadap kepada Allah, yang kita pikirkan malah yang lainnya. Misalkan nopo sholat kados ngoten niku diterima. Niki kulo, saya mencontohkan saya sendiri Pak. Saya itu di rumah itu kalau di hari-hari sekarang ini biasanya saya itu bertani. Nanemnya itu yang ditanam kalau sekarang ini musim kemarau biasanya jagung. Nek pun panen jagung, kalau sudah panen jagung itu Pak, biasanya jagung itu dijemur di halaman rumah. Ketika pas jemur nih, jemur jagung di halaman rumah, ketika sudah dijemur, datang waktu sholat duhur, saya sholat Allahu Akbar, kemudian datang hujan, hujan. Niku pikiran kulo itu bukan di tempat sujud, ada di mana? Saya ini biasanya kalau ke acara-acara undangan itu biasanya saya nyupir sendiri, bawa kontak mobil. Kontak mobil itu biasanya ketika saya sholat subuh, saya cari biasanya tadi malam ditaruh di mana, nggak ketemu. Golek imrono nggak ketemu, nengi sore lemari nggak ketemu, nengdi nggak ketemu. Ketemu nih kapan? Ketika sholat Allahu Akbar. Kadang pikiran saya itu terlintas, oh kontak yang tadi malam itu ternyata saya taruh di tempat itu. Lah, nopo sholat model ngoten niku yang kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kan tidak. Sholat adalah sebuah kewajiban, bahkan senantiasa diwasiatkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat, as-sholah, jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat yang akan kita hadapkan kepada Allah adalah sholat yang berkualitas, sholat yang semakin hari jadi semakin baik. Mungkin kemarin sholat kita tidak khusyuk, mungkin kemarin kita tidak sholat, tapi sekarang mulai sholat, mulai khusyuk. Itu yang akan kita andalkan. Kalau misalkan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki celah, memiliki cacat, Ramadan ketika datang bulan puasa, mek gayane tok poso. Siang-siang entar ke berung semuka seperapat biasanya. Warung sing buka seperapat niku Bu, sing ketok sikilit tok. Kathah teng mriki nggih. Dekik mulai ke rumah, pulang ke rumah pura-pura lapar. Pura-pura bibir kering. Biar ditanyai istri, puasa. Kenapa puasa yang seperti itu yang kita andalkan buat sangu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kan tidak. Setiap ibadah kewajiban kesunahan yang kita lakukan pasti banyak celah, pasti banyak salah. Harapan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat adalah manusia yang kita muliakan hari lahirnya di malam hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah niku sampai rela, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu nanti kelak di hari kiamat itu ketika sudah beliau mendapatkan tempat yang agung di sisinya, ditempatkan ke surga, Nabi Muhammad akan masuk sebagai orang yang pertama kali masuk Pak. Tapi ketika beliau sudah masuk ke dalam surga, melihat umatnya masih banyak yang ada di neraka, beliau itu turun dari surga, keluar dari surga. Kalau model kulo panjenengan sedanten niki, kalau misalkan kita punya sesuatu yang enak, pun gadah umah gede, pun gadah mobil anyar bagus misalkan, niku modele boten kiro mungkin mau menurunkan derajatnya ke mobil yang lebih rendah.
atau ke rumah yang paling rendah. Tapi Nabi kita itu rela ketika mendapatkan fasilitas di surga, beliau masuk ke dalam surga, dan dalam aturan surga ketika sudah masuk khalidina fiha, tidak bisa keluar dan tidak bisa mungkin bisa keluar, langgeng terus kekal ada di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ini nanti di hari kiamat rela untuk keluar dari surga, menoktok pintu neraka, masuk ke dalam neraka, menarik kita semua sebagai umatnya. Umatnya kados kula panjenengan sing salate boten khusyuk, seperti kita yang ibadahnya banyak tidak sempurna, itu ditarik kemudian akan dibawa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Siapa yang akan dicari oleh Nabi Muhammad? Ialah orang-orang yang ketika di dunia memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad. Kulo panjenengan yang sering bersolawat kepada Nabi, insya Allah Nabi akan ingat kepada kita. Kita semua yang setiap bulan kelahirannya Nabi kita mengadakan acara maulid Nabi, insya Allah Nabi itu akan ingat kepada kita. Karena Nabi Muhammad sekarang ini meskipun hakikatnya beliau sudah wafat, tapi beliau itu menerima laporan, Pak. Menerima laporan. Sekarang ini ada malaikat yang menyampaikan, Nabi Muhammad ini masyarakat di Jimbaran mengadakan maulid. Masyarakat itu namanya ini ada Pak Abdurrahman, ada Pak Sukiem, ada Bu Tumina, ada Bu ini ku dilaporkan sedanten. Semakin Nabi itu sering mendapatkan laporan tentang nama kita, semakin ingat Nabi kepada kita. Semakin ingat Nabi Muhammad kepada kita, semakin nanti di hari kiamat akan mencari nama kita. Amin Allahumma. Kemudian mudah-mudahan semua kita yang hadir ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sekilas cerita tentang acara maulid. Kemudian sekarang ketika kita berbicara tentang akhlak Nabi, perangai Nabi Muhammad, bahkan fisik Nabi, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Baik akhlaknya, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sabda beliau, wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bahkan dulu banyak orang-orang terkesima dengan Nabi Muhammad karena akhlaknya. Banyak orang-orang Yahudi di kota Madinah bersimpati kepada Nabi karena apa? Melihat Nabi dari akhlaknya, perangai budi pekertinya. Nabi ketika dihina tidak cepat marah. Beliau itu jarang marah. Nabi memiliki kesabaran, sifat yang sabar luar biasa. Beliau dilempar batu diam. Bukan berarti beliau itu nopo nggih, cemen boten. Nabi Muhammad dilempar batu misalkan dipukul orang, beliau tidak membalas, bukan berarti beliau tidak bisa membalas. Ketika kejadian di Taif, beliau dilempar batu, apa yang terjadi? Malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi, kalau engkau ridho, kalau engkau mau, gunung ini akan aku lemparkan kepada orang yang telah melemparmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Jangan malaikat, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Saya berharap semoga anak keturunan mereka menjadi anak-anak yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sekarang masyarakat Taif menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah karena akhlak mulia dari Nabi Muhammad. Ketika kita bercerita tentang akhlak Nabi, tidak ada akhlak yang paling bagus, yang paling mulia kecuali akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan semua akhlak yang baik yang ada di muka bumi ini semua bersumber dari Nabi Muhammad. Kita mengetahui sifat sabar mulia karena apa? Karena itu sifat Nabi. Kita mengetahui orang itu kalau nopo loman, lampe, apa bahasa Indonesianya? Dermawan, menjadi sifat yang mulia karena apa? Kedermawanan adalah sifat dari Nabi Muhammad.
Ketika kita tahu misalkan Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik, karena semua kebaikan itu bersumber dari Nabi Muhammad. Kita berbicara tentang akhlak, semua akhlak Nabi Muhammad baik. Dan kita sebagai umatnya minimal kita harus meniru, mengambil bagian akhlak yang baik itu supaya ada dalam diri kita. Amin Allahumma. Bercerita tentang akhlak mungkin banyak orang-orang yang berperingai baik. Sekarang berbicara tentang fisik Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Fisik Nabi Muhammad adalah fisik yang juga dimuliakan oleh Allah. Bahkan tidak ada mungkin manusia yang ada di muka bumi ini sama dengan fisik beliau. Berbicara tentang kulit Nabi kita Muhammad, di dalam Syama'il itu diteraskan bahwasanya Rasulullah ketika berwudu hanya cukup dengan air satu gelas atau satu botol ini. Kenapa kok seperti itu? Karena kulit beliau itu kulit yang paling halus, kulit yang paling glowing tanpa skincare. Sudah glowing dari sananya, sudah halus dari sananya, sehingga ketika air dialirkan dari ujung mukanya, wajah mulianya, air itu akan berjalan sendirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini banyak orang alus-alus, putih-putih kulitnya. Ya mungkin ada. Sekarang saya tanya, ketika kita bercerita tentang fisik mulia Nabi Muhammad, adakah manusia di muka bumi ini yang keringatnya seharum keringat Nabi? Kulo tanglet, ada nawa boten? Dulu di zaman Nabi Muhammad ketika beliau masih ada, banyak sahabat yang berminyak wangi dengan keringat Nabi Muhammad. Salah satunya Ummu Sulaim. Diceritakan beliau, Nabi Muhammad ketika tidur, beliau itu berkeringat. Keringat Nabi itu diambil, Pak, diwadahi botol, kemudian dibuat minyak wangi. Karena tidak ada parfum yang lebih wangi daripada keringat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Sekarang misalkan kita contohkan manusia paling mulia di Indonesia, misalkan yang kita hormati, presiden pun, beliau itu bisa beli minyak wangi seharga ratusan juta, mungkin bisa. Tapi ketika ditanyakan keringatnya atau keringatnya panjenengan, Bu, keringatnya kita misalkan, ada yang keringatnya wangi? Nggak ada. Itu hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Dulu para sahabat itu berebut air bekas wudhu Rasulullah, sampai disebutkan kadu yaktatiluna min wudhu'i Rasulillah. Para sahabat ini banyak yang tukaran, bertengkar karena apa? Merebut bekas dari air wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa kok dijadikan rebutan? Karena air bekas wudhu Rasulullah penuh barokah. Dulu banyak sahabat itu yang mengambil air ludah Rasulullah. Di Indonesia ini ada seorang artis yang pernah dipenjara karena urusan ludah, meludahi seseorang itu jadi dipenjara. Karena ludah kita itu ludah yang mungkin bau, mungkin tidak mulia, mungkin kita anggap itu tidak ada artinya. Tapi kalau dihubungkan dengan manusia yang paling mulia, ludah Nabi Muhammad, tidak pernah beliau meludah dan ludahnya sampai ke bawah tanah, kecuali semua itu diambil oleh para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan banyak dari sahabat itu yang berobat dengan menggunakan ludah dari Nabi Muhammad. Ini supaya kita sebagai umatnya tahu dan kita dapat memuliakan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dihubungkan bahkan menurut kita itu jelek, menurut kita itu bau, ketika dihubungkan dengan orang yang paling mulia, tidak. Air kencing misalkan, air kencing niki ngapunten, saya bercerita, air kencing kita dijual laku, boten payu, dijual nggak mungkin laku. Karena apa? Bau, pesing dan lain sebagainya. Tapi kalau dihubungkan dengan air kencing dari Nabi kita, manusia yang paling mulia,
Boten sami, boten sami Bu, enggak sama. Bahkan sahabat dulu ada yang pernah meminum dari air kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Engkau telah meminum kencingku, mulai sekarang engkau sampai mati tidak pernah akan sakit perut. Orang itu, sahabat itu sampai mati enggak pernah sakit perut. Karena barokah dari kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad itu sudah tidak ada dengan di tengah-tengah kita. Dengan kita mengadakan acara maulid itu menghadirkan Nabi Muhammad. Kemudian keberkahannya ini ada di atas kita, ada di dalam diri kita. Di dalam acara ini kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokah itu akan tetap ada di dalam diri kita. Kita pulang barokah dari maulid ini kita bawa ke dalam rumah-rumah kita, kita bawa ke dalam keluarga kita, sehingga semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.